Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan ngejelasin ke kalian gimana sih caranya kita mencari beban terpusat pada konstruksi gabungan, yaitu antara balok sederhana dengan balok cantilever. Karena itu langsung saja kita ke contoh soalnya, dan jangan lupa ditonton sampai habis ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ini dia soalnya, dimana soalnya ini adalah konstruksi gabungan, yaitu gabungan antara balok sederhana dengan balok cantilever. Di sini kalian bisa lihat bahwasanya untuk P1 itu 2 ton, kemudian P2 itu 1 ton. Kemudian jarak titik A ke P1 itu 2 meter, kemudian P1 ke titik B itu 3 meter, kemudian dari titik B ke P2 itu 1,5 meter. Jadi kalau dijumlahkan itu jaraknya dari titik A ke beban P2 itu totalnya yaitu 6,5 meter. Nah, seperti biasa, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Tentu saja langkah pertama yaitu kita harus menghitung reaksi perletakan atau reaksi tumpuannya yang terjadi di titik A ini dan di titik B. Atau nama lainnya di sini kita akan mencari si RA dan si RB-nya. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan mencari si RA-nya dengan cara sigma MB sama dengan 0. RA dikali 5 meter. RA itu arah gayanya itu ke atas dan dia itu menuju ke titik B. Jadi seperti ini. Nah, untuk jaraknya itu dia 5 meter. 2 meter ditambah 3 meter. Kemudian dikurang P1 dikali 3 meter. Ini dia P1, arah gayanya dia ke bawah, kemudian dia menuju ke titik B seperti ini. Karena dia berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, maka dia itu bernilai negatif, dan untuk jaraknya itu 3 meter. Kemudian untuk si P2 itu arah gayanya itu dia ke bawah, kemudian dia menuju ke titik B. Karena dia searah dengan arah perputaran jarum jam, maka dia itu bernilai positif seperti ini. Untuk jaraknya itu 1,5 meter, sama dengan 0. Kemudian di sini kita masukkan angkanya. Untuk P1 yang sudah diketahui 2 ton dan untuk P2 yang sudah diketahui 1 ton. Kita masukkan angkanya, kita kurang, kita tambahkan sehingga mendapatkan hasil akhirnya yaitu si RA sama dengan 0,9 ton. Nah, untuk kita mencari si RB itu sama halnya juga seperti kita mencari si RA. Caranya itu seperti ini. Tapi di sini aku akan ngejelasin ke kalian cara cepatnya nih untuk mengetahui si RB ini berapa sih nilainya setelah si RA ini sudah diketahui. Jadi caranya itu seperti ini. Nah, kita gunakan sigma V sama dengan 0. Artinya, penjumlahan gaya-gaya dalam arah vertikal itu harus sama dengan 0. Nah, di sini gaya-gaya yang dalam arah vertikal itu yang pertama ada si RA, kemudian ada si RB. Karena gayanya sama-sama ke atas, maka dia itu bernilai positif. Kemudian di sini ada P1 dan P2 yang arahnya itu ke bawah sehingga dia itu bernilai negatif. Kemudian kita masukkan dulu sini untuk persamaannya. Kemudian di sini kita buat si RA dikurang P1 dikurang P2 sama dengan min RB. Karena RB-nya kita pindah ruaskan dia. Kemudian untuk si RA, P1 dan P2 ini tadi kan sudah diketahui berapa nilainya. Kemudian kita masukkan dan untuk hasil akhirnya ini kita kurang sehingga dapatlah hasilnya min 2,1 ton sama dengan min RB. Nah, lantas untuk RB itu berarti hasilnya sama dengan 2,1 ton, dimana min dibagi min itu sama dengan plus. Nah, setelah kita menghitung reaksi perletakannya, kemudian sini kita akan lanjut menghitung si gaya lintangnya. Nah, jadi caranya itu yang pertama DA itu sama dengan RA sama dengan 0,9 ton. Jadi DA itu dia itu letaknya tuh di sini. Di sini dia letaknya di titik A. Kemudian untuk DP1 itu letaknya nanti ada di sini.
Cara mencarinya itu dP1 sama dengan dA dikurang sama P1 sama dengan 0,9 ton nih, 0,9 ton dikurang sama 2 ton. Nilai dari P1 ini sama dengan min 1,1 ton. Kemudian setelah kita mencari dP1, kita lanjut mencari dB. Letaknya itu di sini, di titik B ini. Caranya dP1 ditambah RB. Jadi kenapa di sini ditambah RB? Karena si RB ini dia itu gayanya itu ke atas sehingga dia itu bernilai positif. Jadi untuk nilainya kita masukkan ke dalam persamaan tadi sama dengan min 1,1 ton ditambah 2,1 ton sama dengan 1 ton. Kemudian kita lanjut mencari dP2 sama dengan dB dikurang sama P2. P2 nya dikurang karena arahnya itu ke bawah. Kemudian kita masukkan nilainya 1 ton dikurang 1 ton sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya ini aku ada paparkan gambar diagramnya. Seperti inilah kira-kira dari penampakan dari hasil yang sudah kita cari ini. Jadi untuk DA-nya di sini dia itu 0,9 ton, dia positif, dia itu ke atas. Karena gayanya ke atas si RA-nya. Kemudian kemari untuk P1-nya dia itu turun senilai min 1,1 ton. Kemudian di sini dia naik lagi senilai 1 ton. Kemudian dia turun lagi sehingga di sini untuk gaya lintangnya itu 0. Nah, setelah kita menghitung gaya lintangnya, tentu saja di sini kita akan lanjut menghitung momennya. Jadi untuk menghitung momennya itu seperti ini. Nah, kalian bisa lihat hitungannya itu seperti ini. Aku rasa untuk hitung momen ini aku paparkannya sudah cukup jelas langkah-langkahnya, jadi kalian bisa lihat. Jadi di sini aku langsung aja perlihatkan diagramnya. Nah, jadi diagramnya itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut. Di sini kita akan melihat diagram lengkapnya. Seperti ini bentuknya untuk diagram lengkapnya. Dan di sini aku ada kasih note ya buat kalian, ini penting kalian harus ingat. Jadi momen yang terjadi pada balok sederhana adalah momen positif. Jadi di sini pada balok sederhana ini itu momennya itu positif. Nah, sedangkan momen pada balok cantilever itu dia momennya itu negatif. Nah, di sini kan balok cantilever. Nah, untuk balok cantilever itu momennya itu negatif. Nah, jadi ini kalian harus ingat dan aku harap kalian nggak lupa karena ini penting. Jadi buat kalian selamat mencoba untuk mengerjakan soalnya. Nah, itu dia tadi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan beban terpusat pada konstruksi gabungan. Gimana nih? Mudah kan? Ikuti saja caranya, pasti kalian bisa. Dan cukup di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di videoku yang lainnya.